Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 29 Al-Muharram 1439 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya untuk kembali duduk bersama di Masjid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di Handil Bakti, Kabupaten Batola, Kalimantan Selatan ini untuk mengkaji kembali matan al-usul ats-tsalatsah, 3 landasan pokok akidah Islam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Mujadiduddin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami dan merahmati kami, niscaya kami akan benar-benar menjadi orang yang merugi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini adalah pertemuan yang kedua dalam pembacaan matan al-usul ats-tsalatsah, 3 landasan pokok akidah Islam. Dan pada pertemuan sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu apa itu matan. Matan itu adalah isi dari sebuah buku. Terkadang buku itu ada matannya dan ada syarahnya. Syarah itu artinya penjelasan dari matan. Yang Bapak Ibu saudara-saudari sekalian pegang adalah matan,
yaitu isi dari buku tersebut. Dan yang kita pelajari sebagaimana pada pertemuan sebelumnya, yaitu matan al-usul ats-tsalatsa, 3 pokok atau 3 landasan pokok akidah Islam, yaitu 3 landasan pokok tersebut di dalamnya ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ma'rifatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ma'rifatul Islam, mengenal Islam bil adillah, dengan dalil-dalil. Inilah yang akan kita pelajari di dalam matan 3 landasan pokok akidah Islam ini. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ucapan penulis rahimahullah ta'ala. Kalau saya katakan penulis, yaitu beliau adalah Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang sudah kita pelajari pada pertemuan pertama siapa beliau. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebut bahwa Bismillah ini disebutkan dengan mencontoh Al-Quran. Jadi kitab ini kenapa dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena ingin mencontoh Al-Quran. Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengambil berkah dari ucapan bismillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar." Setiap perkara yang mempunyai kedudukan tidak dimulai di dalamnya dengan bismillah, maka dia adalah terputus. Ini hadis para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang mensahihkannya, di antaranya Imam An-Nawawi, kemudian ada yang melemahkannya. Akan tetapi wallahu alam, sebagian ulama mensahihkan hadis ini, dan itulah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga sudah sebutkan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Allah adalah sebuah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang mana nama Allah ini mengikuti nama atau diikuti oleh nama-nama Allah lainnya. Nama Allah, lafaz Allah itu adalah mengepalai seluruh nama-nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam banyak ayat. Yang jelas Allah adalah salah satu nama dari nama Allah, dan tidak ada yang boleh bernama dengan nama Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang boleh bernama dengan nama Allah kecuali Allah. Dengan nama Allah yang Maha Rahman, yaitu pengasih. Rahman, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, adalah salah satu nama Allah, Ar-Rahman. Makanya tidak diperbolehkan seseorang bernama dengan Ar-Rahman, karena ini khusus nama milik Allah, Ar-Rahman. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan, Ar-Rahman maknanya adalah Dzul Rahmah Al-Wasi'ah, zat yang mempunyai rahmat yang sangat luas. Zat yang mempunyai rahmat yang sangat luas, ya. Kemudian lagi Maha Rahim. Rahim, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah zat Dzul Rahmah Al-Wasilah.
Artinya zat yang memiliki rahmat yang tanpa terputus, selalu tersambung. Ini bedanya Rahman dengan Rahim. Kalau Ar-Rahman, zat yang luas rahmatnya. Kalau Ar-Rahim, zat yang rahmatnya selalu tersambung, tidak pernah terputus. Selalu tersambung, tidak pernah terputus. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah kita sebutkan bahwa Ar-Rahman untuk seluruh alam semesta. Allah itu maha rahmat terhadap alam semesta, baik itu manusia. Manusianya bisa muslim, bisa kafir. Baik itu jin, jinnya bisa muslim, bisa kafir. Baik itu rahmat terhadap benda-benda mati ataupun makhluk-makhluk hidup selain manusia, seperti binatang, kemudian pohon, tumbuh-tumbuhan dan semisalnya. Allah Ar-Rahman, yang mana kasih sayangnya meliputi seluruh alam semesta. Adapun Ar-Rahim, apa yang sudah kita sebutkan, khusus untuk orang-orang beriman. Ar-Rahim itu adalah khusus untuk orang-orang beriman. Ini bedanya nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Baik, kita kemudian membaca i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Ketahuilah, semoga Allah melimpahkan rahmat bagi Anda. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan bahwasanya kata-kata ketahuilah ini menunjukkan kepada ilmu, dan semestinya seseorang berilmu karena dia adalah hamba Allah yang diwajibkan untuk beribadah kepada Allah, dan ibadah tidak bisa dikerjakan kecuali dengan ilmu agama. Nah, ini dia. Ketahuilah, maksudnya adalah ilmuilah. Semoga Allah melimpahkan rahmat bagi Anda. Kita pada pertemuan sebelumnya juga sudah menyebutkan ini adalah termasuk adab seorang guru terhadap muridnya, sering mendoakan muridnya agar mendapatkan rahmat Allah. Dan ini juga menunjukkan bahwa ilmu dibangun di atas kasih sayang, saling mencintai satu dengan yang lainnya. Guru mencintai murid, murid mencintai gurunya. Maka sungguh adab yang baik dari seorang murid ketika dia mendoakan gurunya, ya, mendoakan gurunya, baik itu di dalam majelis ataupun di luar majelis, agar gurunya tetap bisa mengajarnya. Nah, begitu pula sungguh termasuk sifat kasih sayang dari seorang guru terhadap muridnya adalah mendoakannya. Di sini disebutkan semoga Allah melimpahkan rahmat bagi Anda. Kita katakan pada pertemuan sebelumnya, rahmat itu dibagi menjadi dua. Kalau di sini disebutkan semoga Allah melimpahkan rahmat bagi Anda, itu berarti kita meminta kepada Allah dua hal. Yang pertama yaitu meminta kepada Allah agar dosa-dosa yang telah lalu diampuni. Yang kedua adalah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk untuk kehidupan yang akan datang. Jadi kalau kita berdoa, ya Allah, Allahumma arhamni, ya Allah rahmati aku, itu maksudnya kita minta dua hal. Minta agar dosa yang telah lalu diampuni, kemudian agar keadaan yang akan datang diberi petunjuk. Nah, itu dua hal. Kalau kita meminta Allahumma arhamni birahmatika ya arhamar rahimin, ya Allah rahmati aku dengan rahmatmu wahai yang pemberi rahmat, itu maksudnya dua hal. Apa tadi? Memohon dosa-dosa yang telah lalu diampuni, kemudian yang kedua meminta petunjuk untuk kehidupan yang akan datang.
Nah, ini pelajaran menarik ya. Makanya penulis mengatakan semoga Allah merahmati Anda. Ini termasuk adalah akhlak yang baik dari seorang penulis, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa kita wajib mempelajari 4 perkara. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib mempelajari 4 perkara. Kenapa wajib? Apa itu arti wajib? Kita sudah sebutkan sebelumnya. Wajib adalah ma amara bihi syari'u amran jaziman ustuhiqqa bil adzabi tarikuhu amdan. Artinya sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras, diancam siksa bagi yang meninggalkannya dengan sengaja. Diancam siksa bagi yang meninggalkannya dengan sengaja. Nah, ini ya kata wajib. Maka di sini penulis mengatakan bahwa kita wajib mempelajari 4 perkara. Iya, wajib berarti ini perintah dari syariat. Ya, dengan perintah yang keras. Kalau kita tidak mempelajari ini maka diancam siksa. Kalau tidak mempelajari ini maka diancam siksa. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, 4 permasalahan atau 4 perkara ini adalah mencakup seluruh permasalahan agama yang wajib bagi seorang muslim untuk memperhatikannya, karena dia 4 permasalahan yang sangat penting. Ya, wajib mempelajari 4 perkara. 4 perkara di sini maksudnya adalah 4 perkara yang sangat penting di dalam agama. Ya, yang wajib kita untuk memperhatikannya, untuk mempelajarinya. Kemudian penulis mengatakan al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Pertama, ilmu. Yang wajib dipelajari adalah ilmu. Ya, ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ilmu di sini penulis mengatakan al-ilmu, ya, itu ilmu. Maka apa arti ilmu? Apa arti ilmu? Penulis para ulama mengatakan ma'rifatul hadi bidalilih, mengenal petunjuk dengan dalil-dalilnya, itu ilmu. Berarti kalau orang mengenal sesuatu tanpa dalil, ini belum ilmu yang sempurna. Ya, mengenal petunjuk dengan dalil-dalilnya, itu ilmu namanya. Makanya kalau kita di sini nanti mempelajari mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Harus kita kenal Allah dengan dalil-dalilnya. Harus kita kenal Nabi Muhammad SAW dengan dalil-dalilnya. Harus kita kenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ini yang disebut dengan ilmu. Dan perlu dicatat bahwa pengucapan ilmu di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Rasul, maka tidak lain maksudnya adalah ilmu agama, ilmu syariat. Semua ucapan tentang ilmu, penyebutan tentang ilmu di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Rasul, maka maksudnya adalah ilmu syariat. Ilmu syariat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Allah berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ilmu yang dimaksud di sini ilmu apa? Ilmu umum. Maka penyebutan ilmu, baik itu menunjukkan keutamaannya, menunjukkan diangkatnya derajat, maka ini semuanya adalah ilmu agama, bukan ilmu umum, bukan ilmu dunia. Jadi jangan bangga kalau PhD, doktor sampai ilmu dunia, tapi TK ilmu agama.
Ya, jangan bangga. Dan perlu diperhatikan, tidak semua yang mempunyai titel berarti pintar agama. Nah, ini keliru kadang-kadang. Bertitel disuruh ceramah, ya, disuruh ngisi pengajian, disuruh ngisi majelis taklim. Tidak semua yang bertitel ahli agama. Apalagi kalau seandainya profesor, doktor di bidang ekonomi, suruh belajar, disuruh ceramah agama. Ini tidak pas. Hati-hati nih, ya. Jadi sekali lagi, ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syariat. Semua ayat dalam Al-Quran, hadits Rasul yang menunjukkan kata ilmu adalah ilmu syariat. Contoh yang lain lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul rabbi zidni ilma." Dan ucapkanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Surat Thaha surat ke-20 ayat 114. Tambahkanlah kepadaku ilmu. Ilmu apa di sini? Ilmu agama. Ya, ilmu agama. Pokoknya semua penyebutan di dalam Al-Quran dan hadits Rasul tentang ilmu, baik itu keutamaannya, baik kedudukannya yang tinggi, baik itu keutamaan dalam agama Islam, maka itu adalah ilmu agama. Taib. Kalau ada yang bertanya, belajar ilmu umum apa hukumnya dalam Islam? Masa kaum muslimin kalau begitu nggak belajar nanti tidak bisa menjadi dokter, tidak bisa menjadi apalagi menjadi insinyur, tidak bisa menjadi teknokrat dan semisalnya. Maka jawabannya, belajar ilmu umum hukumnya mubah. Mubah itu artinya boleh, tidak terlarang, dan akan bernilai pahala kalau diniatkan untuk Islam dan kaum muslimin. Nah, itu dia. Makanya kalau belajar ilmu umum, niatkan pahalanya untuk Islam dan kaum muslim. Belajar ilmu ekonomi, belajar ilmu politik, belajar ilmu fisika, belajar ilmu kimia, niatkan untuk kepentingan Islam dan kaum muslim. Maka niscaya dia akan bermanfaat. Tetapi sekali lagi, semua ayat dan hadis yang disebutkan atau menyebutkan tentang ilmu, maka ilmu apa? Agama. Baik. Kemudian ilmu agama dibagi menjadi dua. Ilmu agama dibagi menjadi dua, yaitu ilmu yang hukum mempelajarinya adalah fardhu ain. Jadi orang mengilmui ini fardhu ain, dalam artian wajib ain. Wajib ain, dalam artian setiap orang wajib mempelajarinya. Dan yang kedua adalah ilmu yang hukum mempelajarinya fardhu kifayah, yang artinya jika dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin gugur kewajibannya. Seperti ilmu apa? Ilmu ahli waris. Maka sebagian kaum muslimin cukup. Ya, tidak semua orang harus mempelajarinya. Tapi kalau ilmu sholat, fardhu ain atau fardhu kifayah? Fardhu ain. Karena semua orang wajib sholat. Tidak bisa dia menyandarkan kepada orang lain sholat. Tidak cukup perbuatan sebagian orang, harus mengerjakan setiap orangnya. Nah, itu ilmu dibagi menjadi dua, fardhu ain dan fardhu kifayah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menuntut ilmu sudah kita bahas beberapa poin, beberapa pertemuan. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Talabul ilm fariidhatun ala kulli muslim. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Artinya, siapa yang meninggalkan tidak menuntut ilmu, maka dia berdosa. Ya, apalagi ilmu-ilmu yang merupakan seseorang muslim tidak boleh bodoh di dalamnya. Enggak boleh bodoh di dalamnya. Misalkan ilmu pokok-pokok keimanan, rukun iman, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar. Ini enggak boleh bodoh di dalamnya. Haram kalau bodoh di dalamnya. Ya, tidak boleh dia bodoh di dalamnya. Kemudian juga
usul Islam, pokok-pokok syariat Islam seperti sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, ini haram untuk bodoh di dalamnya. Para ulama mengatakan la yasa'uhu jahluhu, tidak boleh bodoh di dalamnya, harus belajar. Siapa yang bodoh di dalamnya maka dia berdosa. Nah, ini ilmu yang wajib dituntut. Kemudian para ikhwah, menuntut ilmu lebih utama dibandingkan beramal amalan sunnah, salat malam. Ya, nuntut ilmu lebih utama. Lihat, perhatikan perkataan Imam Ahmad rahimahullah, ta'allumul ilm wa ta'limuhu afdalu minal jihad. Belajar ilmu dan mengajarkannya lebih utama dibandingkan berjihad di jalan Allah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, laisa syai'un afdala ba'dal fariidhah min talabil ilm. Tidak ada sesuatu yang lebih utama setelah mengerjakan amalan wajib dibandingkan menuntut ilmu agama. Maka mudah-mudahan istiqamah ini menuntut ilmu agama. Setiap malam Jumat, setiap malam apa yang ada di sini, tuntut ilmu agama. Dan panitia atau dewan kepengurusan DKM, Dewan Kepengurusan Masjid Utsman bin Affan sudah mengatur, oh malam ini disiplin ilmunya ini, malam ini disiplin ilmunya ini, malam ini disiplin ilmunya ini. Maka tidak boleh kita hadir pada malam tertentu dan tidak hadir pada malam tertentu. Karena semua yang diajarkan ini ilmu-ilmu yang penting, yang wajib kita mempelajarinya dan haram kita bodoh terhadapnya. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini penulis mengatakan ilmu yaitu mengenal Allah. Ilmu yang dimaksud yang pertama adalah mengenal Allah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah di sini maksudnya adalah mengenal Allah dengan hati. Ya, yang mengkonsekuensikan akhirnya menerima syariat Islam, tunduk patuh kepada Allah dan berhukum kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan mengenal Allah, yaitu mengenalnya dengan hati. Yang dengan pengenalan tersebut seseorang akhirnya tunduk patuh kepada Allah, berhukum dengan hukum Allah, mengerjakan syariat Allah. Ini para ikhwah. Dan cara mengenal Allah bagaimana? Nah, di sini perhatikan. Cara mengenal Allah dengan cara melihat tanda-tanda atau ayat-ayat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasul yang disebut dengan ayat syar'iyah. Mengenal Allah dengan melihat ayat-ayat syar'iyah, ayat-ayat yang syariat, seperti ayat dalam Al-Quran, kemudian hadis-hadis Rasul, itu namanya ayat-ayat syar'iyah. Nah, kita bisa mengenal Allah dari sini, mengenal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, kita kenal dari ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian yang kedua, cara mengenal Allah yang kedua adalah dengan ayat-ayat kauniyah namanya, yaitu alam semesta. Ayat-ayat kauniyah, yaitu alam semesta. Kita bisa mengenal Allah dengan melihat apa saja yang ada dalam semesta ini, termasuk diri kita. Kita bisa mengenal Allah. Allah Maha Kuasa, lihat diri kita. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 20 sampai 21. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan di dalam diri kalian juga ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah kalian tidak melihat? Ini cara mengenal Allah yang kedua, yaitu melihat tanda-tanda kauniyah, kekuasaan-kekuasaan Allah di alam semesta ini. Penciptaan Allah terhadap bumi, ya, di atas gunung ada sungai, ada air terjun turun dari atas ke bawah. Nah, subhanallah, itu kan luar biasa itu. Air terjun turun dari atas ke bawah. Luar biasa lagi dari bawah ke atas mungkin. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, cara mengenal Allah ada dua. Yang pertama dengan apa? Ayat
syar'iyyah. Ya, jangan alergi dengan istilah Arabnya, karena kita sekarang bukan ceramah, bukan ceramah gitu, bukan. Kita ini majelis ilmu. Ini beda dengan ceramah, Pak. Makanya saya berharap yang hadir bisa istiqamah, terutama memegang ini, ya, dibawa ke rumah bisa diulangi. Dan saya berharap juga, karena sudah kita mempelajari adab-adab menuntut ilmu, harus ada buku khusus. Kita itu, Pak, belajar ilmu agama di Indonesia ini, persekolahan itu sedikit sekali. Materi agama di sekolah sedikit sekali. SD, SMP, SMA, selesai. Habis itu tidak ada lagi pembelajaran agama, kecuali yang masuk pesantren ataupun yang kuliahnya condong kepada agama. Kalau sudah umum, wah itu sudah nggak ada agama. Maka perhatikan baik-baik, saya sangat konsen dengan ini, ya. Makanya jangan alergi dengan istilah Arabnya. Kita tadi sebutkan cara mengenal Allah ada dua, melihat ayat-ayatnya. Ayat-ayat yang pertama yang disebut dengan ayat-ayat syar'iyyah, ayat syar'iyyah, seperti ayat Al-Quran, kemudian seperti hadis-hadis Rasul. Itu ayat-ayat syar'iyyah, menceritakan tentang Allah, menceritakan tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya, hukumnya, ya. Baik. Kemudian ayat yang kedua adalah ayat kauniyah. Apa arti kauniyah? Kauniyah itu alam semesta. Ayat-ayat yang berupa kauniyah, yang ada di alam semesta, bumi, langit, daratan, lautan, udara. Itu ayat kauniyah. Lihat langit bisa menaungi tanpa tiang. Ya, lihat air terjun, keluar air dari atas ke bawah. Itu datangnya dari mana? Allahu a'lam. Ya. Maka itu ayat kauniyah. Makanya Allah berfirman tadi dalam surah Az-Zariyat ayat 20 sampai 21, wa fi anfusikum wa fil ardi ayatun lil muqinin. Di dalam bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang muqinin, yakin. Dan juga di dalam diri kalian, dalam diri kita ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dengan ayat tadi apa? Ayat kauniyah. Ya, ayat kauniyah. Baik. Kemudian mengenal nabinya. Maksud mengenal nabinya itu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya berharap sekali kebiasaan kita kalau diucapkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersolawat. Ya, karena itu amalan seorang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mengenal Nabi? Mengenal Nabi adalah apa yang beliau bawa dari agama yang benar ini. Mengenal apa yang beliau bawa. Yang kedua, mengenal Nabi adalah mempercayai apa yang beliau sampaikan. Meskipun kadang-kadang tidak sesuai dengan otak, tidak sesuai dengan penelitian ilmiah. Ya. Yang ketiga, mengenal Nabi Muhammad SAW maksudnya adalah mengenal perintah-perintahnya sehingga kita mengerjakannya. Perintah-perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, mengenal Nabi Muhammad SAW maksudnya adalah menjauhi larangan-larangannya, mengenal larangan-larangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjauhinya. Nah, ini adalah proses dari mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Nanti kita akan bahas di selanjutnya lebih dalam lagi. Kemudian para ikhwah, yang selanjutnya mengenal agama Islam. Ya, mengenal agama Islam. Maksudnya di sini adalah mengenal agama Islam, yaitu agama yang paling terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ajarannya adalah beribadah hanya kepada Allah dan berlepas diri dari segala macam kesyirikan, tunduk patuh hanya kepada Allah. Itu Islam. Para ulama mengatakan, catat, Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam adalah menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi dan tunduk patuh hanya kepada Allah, serta
berlepas diri dari segala macam kesyirikan dan kekufuran. Ya, kita azan dulu. Ya, saya lanjutkan sedikit, baru setelah itu kita pertanyaan. Jadi penulis di sini mengatakan mengenal agama Islam, dan tadi sudah kita sebutkan, Islam adalah menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi dan tunduk patuh hanya kepadanya, serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itu Islam. Itu Islam yang diinginkan oleh Allah. Dan itulah Islam yang dibawa oleh seluruh nabi. Itu Islamnya. Jadi kaum Yahudi, mereka Muslim dalam artian jika mengikuti Nabi Musa alaihissalam, Islamnya. Kaum Nasrani Muslim jika mengikuti Nabi siapa? Nabi Isa, Islamnya. Umat Nabi Muhammad SAW Muslim jika mengikuti Nabi Muhammad SAW, Islamnya. Maka Islam yang dimaksud di sini adalah Islam yang menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, tunduk patuh hanya kepadanya, dan tidak berlepas diri dari segala macam kesyirikan dan kekafiran. Itu Islam. Ingat itu. Islam itu 3 poin. Anda sebagai seorang Muslim harus tahu apa itu Islam. Yang pertama, menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Yang kedua, apa? Tunduk patuh hanya kepada Allah. Yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah, kemudian di sini penulis mengatakan berdasarkan dalil-dalil. Dalil artinya adalah ma yurshidu ilal matlub, sesuatu yang memberi petunjuk kepada yang dicari. Itu arti dalil. Dalil adalah sesuatu yang memberi petunjuk kepada yang dicari. Dalil dalam agama Islam dibagi menjadi 2. Jadi kita mempelajari Allah, mempelajari Nabi Muhammad SAW, mempelajari agama Islam dengan dalil. Dalil itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, dalil aqli, dalil sam'iyah, yaitu dalil sam'iyah namanya, dalil sam'iyah. Yang kedua, dalil aqliyah. Dalil sam'iyah adalah Al-Quran, hadis Rasul, yaitu dalil yang berupa wahyu. Itu dalil sam'iyah. Dan dalil aqliyah yang berupa akal. Ini juga bisa dijadikan sebagai dalil, ya, dengan cara memperhatikan apa yang terjadi dengan akal kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an sering, afala taqilun, afala taqilun. Apakah kalian tidak memikirkan, apakah kalian tidak mengakalkannya? Maka dalil itu dibagi menjadi 2. Yang pertama dalil sam'iyah namanya. Sam'iyah maksudnya apa? Al-Quran, hadis Rasul, ayat-ayat, hadis. Aqliyah adalah akal, yaitu dalilnya dengan memperhatikan dan meneliti. Taib. Alhamdulillah selesai kajian kita. Dan ingat, ya, bagi bapak-bapak yang belum dapat, siapa Pak? Ada? Semuanya sudah dapat ya. Pekan depan kasih yang belum dapat. Pekan depan mohon dibawa, jangan ditinggal. Ya, dibawa, karena saya akan sangat konsen sekali dengan matan ini. Kecil tetapi dia sangat bermanfaat nanti. Coba antum perhatikan nanti ya di dalam penjelasan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi saya ingin ingatkan, kenapa harus dengan dalil? Ini lupa tadi. Karena ya, di dalam agama tidak boleh taklid. Taklid itu mengikuti buta. Nggak boleh ikut-ikutan. Agama itu harus yakin. Saya beriman kepada Allah bukan karena bapak ibu saya muslim muslimah, tapi karena saya meyakini dengan hati, kemudian beramal dengan anggota tubuh, kemudian mengucapkan dengan lisan. Harus yakin dari hati.
Ketika penulis tadi mengucapkan dengan dalil-dalilnya, itu menunjukkan tidak boleh taklid dalam agama. Para ulama mengatakan al-amal bi ghairi ilm kan nasara. Beramal tanpa ilmu itu seperti kaum Nasrani, tanpa dalil seperti kaum Nasrani. Berilmu tanpa amal seperti kaum Yahudi. Nah, kita mengumpulkan dua-duanya, ilmu dan amal. Makanya mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW, mengenal agama Islam harus dengan dalil. Tidak boleh taklid. Nggak boleh taklid. Taklid apa artinya tadi? Mengikuti buta, ya, tanpa dalil. Mengikuti buta tanpa dalil. Baik, alhamdulillah selesai. Kita banyak pertanyaan ini. Apakah menuntut ilmu agama secara langsung melalui majelis taklim dengan sama dengan menuntut ilmu agama melalui media, seperti mendapatkan ilmu agama dari ustadz melalui TV dan membaca buku dan lain-lain? Sama, semua itu menuntut ilmu agama. Ya, kalau yang dituntut ilmu agama maka itu adalah tuntut ilmu agama. Apalagi di zaman sekarang, TV-TV yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, isinya cuma ceramah, baca Quran, tafsir, ayat, sangat banyak di zaman sekarang. Alhamdulillah, itu kemudahan datang dari Allah. Tapi pada saat yang bersamaan, itu juga nantinya akan mempersulit hitungannya di hadapan Allah. Hei kalian kaum muslimin, sarana sudah banyak, kok masih bodoh aja? Ternyata ada TV-TV yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah tidak ditonton, nonton televisi lain. Alhamdulillah yang ditonton bukan televisi tetangga. Ya, ini para ikhwah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sama hukumnya. Cuma hadir di masjid beda. Kalau di rumah kan, ya depan televisi, mungkin dia nyatat, tapi di higanya kacang, higanya martabak Bang Kumis ulang. Ya, beda. Di higanya bini, beda kan? Kalau di majelis ilmu, di masjid, duduk nyatat, ya, kemudian memperhatikan, kemudian duduk di masjid menunggu sholat isya, itu didoakan oleh malaikat, mendapatkan rahmat, ampunan, beda dengan di rumah. Nah itu dia. Makanya sabar-sabar menuntut ilmu. Mana yang lebih utama, baca Al-Quran di masjid atau pergi menuntut ilmu? Menuntut ilmu. Kenapa? Karena kita katakan tadi, ya, menuntut ilmu itu, kata Imam Syafi'i, lebih utama dibandingkan mengamalkan amalan sunnah. Imam Ahmad mengatakan, al-ilmu la ya'dilu syai' idza sahhatin niyyah. Menuntut ilmu tidak ada yang menandinginya jika benar niatnya. Kenapa? Lihat sekarang perbandingannya. Ini orang baca Quran, pahala untuk dirinya sendiri. Ini orang menuntut ilmu, pahala dia untuk dirinya sendiri karena dia dapat ilmu, kemudian dia amalkan dan dia bisa ajarkan kepada orang lain. Mana yang lebih banyak pahalanya? Nuntut ilmu agama. Jelas itu, jauh bedanya. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, wa fadlul alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah, ahli tahajud, ahli puasa, ahli baca Quran, tapi tidak berilmu, hanya sekedar ahli ibadah. Ini keutamaan orang berilmu dibandingkan ahli ibadah seperti keutamaan bulan di malam purnama dibandingkan bintang-bintang yang ada. Bintang-bintang tidak akan bisa berkelap-kelip tanpa ada bulan. Itu menunjukkan bahwa orang berilmu dia memberikan cahaya kepada yang lain. Sedangkan ahli ibadah untuk dirinya sendiri. Nah itu bedanya ilmu dengan ahli ibadah. Makanya jadilah orang berilmu yang beramal. Jadilah orang yang berilmu yang beribadah. Ya, bukan hanya sekedar beribadah tanpa ilmu. Apa hukumnya membunuh anjing? Jika anjingnya hitam boleh, karena dia adalah syaitan. Jika anjingnya hitam boleh, tapi jangan dibunuh anjing orang lain. Bahaya. Itu haram hukumnya. Apakah boleh menggabungkan ibadah sunnah dengan ibadah sunnah yang lain? Misalkan seperti berpuasa ayyamul bid, bertepatan pada hari Senin dan Kamis. Perhatikan baik-baik. Yang dimaksud menggabungkan niat itu dalam bahasa fikih namanya at-tasyrik fin niyah, yaitu menggabungkan niat dengan satu amalan ibadah. Syaratnya ibadah yang ingin digabungkan bukan ibadah tersendiri atau bukan ibadah yang ikut daripada sebelumnya.
Ini tidak bisa digabung. Saya beri contoh misalkan, ibadah akikah dengan ibadah Idul Adha, kurban. Ini nggak bisa. Kenapa? Akikah tersendiri disebabkan karena kelahiran anak, hewan yang disembelih karena kelahiran anak. Sedangkan Idul Kurban atau Idul Adha, hewan yang disembelih karena apa? Hari Raya Haji. Beda dia, beda. Ya, maka kalau ditanya, jadi ukurannya bukan boleh nggak menggabungkan sunnah dengan sunnah atau sunnah dengan wajib, bukan. Hilangkan itu. Yang jadi ukuran adalah menggabungkan ibadah. Jika ibadah itu adalah ibadah tersendiri, maka tidak boleh digabung. Ibadah tersendiri, ini tersendiri, tidak boleh digabung. Misalkan, mudahnya, sholat zuhur, sholat asar, dikerjakan satu saja, 4 rakaat. Niatannya zuhur dan asar, boleh nggak? Nggak boleh kan? Karena dia ibadah apa? Tersendiri. Taib. Yang lain lagi, sholat zuhur digabung dengan sholat ba'diyah zuhur, boleh nggak? Hah? Boleh? Nggak boleh kan? Padahal antara wajib dengan sunnah tetap tidak boleh. Kenapa demikian? Karena dia ibadah tersendiri, tidak boleh digabung. Ya, contoh yang lain, antara sunnah dengan sunnah nggak boleh digabung, misalkan, yaitu menggabung sholat ba'diyah zuhur dengan qobliyah asar. Boleh? Ba'diyah zuhur digabung dengan qobliyah asar, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena dia ibadah jadi ukurannya bukan sunnah, antara sunnah dengan wajib, bukan. Ukurannya adalah ibadah tersendiri. Nah, pertanyaannya yaitu menggabung berpuasa pada hari-hari putih 13, 14, 15. Kebetulan 13, 14, 15 itu ada hari Senin atau ada hari Kamisnya. Bagaimana caranya? Maka jawabannya, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, maka ini niatannya adalah berpuasa tanggal 13, 14, 15. Dan semoga juga mencukupi untuk berpuasa hari Senin. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan puasa Senin itu adalah pada hari Senin kita masuk dalam keadaan puasa, bukan karena zatnya puasa Senin. Tapi usahakan di hari Senin atau di hari Kamis dalam keadaan puasa. Jadi boleh ya menggabung. Niatkan dua-duanya. Niat puasa 13, 14, 15 dan niat puasa Senin atau Kamis. Allahu a'lam. Mohon maaf minta waktu dikit ya karena ini banyak pertanyaan. Apakah boleh misal berpuasa Daud lalu bertepatan hari Kamis berpuasa sunnah Senin Kamis? Ini sudah saya jawab. Sepertinya bisa. Apakah boleh berpuasa Daud lalu bertepatan hari Kamis berpuasa sunnah Senin Kamis lagi? Boleh. Puasa Daud itu maksudnya gini. Hari ini puasa, besok tidak. Puasa, besok tidak. Puasa, besok tidak. Seperti itu. Nah, sekarang misalkan hari Kamis saya berpuasa, atau hari Rabu deh, saya puasa Daud hari Rabu. Aturan Kamis tidak puasa. Sampai sini paham? Aturan Kamis tidak puasa. Tapi saya ingin berpuasa Kamis karena dianjurkan untuk puasa Kamis, puasa sunnah. Boleh tidak? Maka jawabannya apa? Boleh. Ya. Lalu Jumatnya gimana? Jumatnya puasa lagi. Kenapa? Karena hitungan Daud. Ya, hitungan Daud. Ya, siapa yang bisa berpuasa sunnah Daud? Masya Allah luar biasa ya. Bagaimana cara kita menanggapi sebagian masyarakat yang mendapatkan ilmu, mohon maaf, guru yang salah dengan memberikan amalan-amalan dan ilmu yang tidak dikerjakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka jawabannya, kita sebagai seorang Muslim tidak boleh mengamalkan amalan yang belum ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya yakin para tuan guru kita yang mengajarkan kita ilmu agama, ya, maka pasti ada dalil, dan kita berhak untuk bertanya. Ini amalan yang pengen ajarkan, mohon maaf, hadisnya mana? Hadisnya di mana? Apakah ada dalilnya? Pasti ada dalil, karena mereka pasti takut untuk mengajarkan ilmu, mengajarkan amalan, zikir, doa, bacaan tanpa ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bagaimana cara kita agar dapat istiqamah? Caranya adalah satu, berusahalah istiqamah. Ya, harus usaha. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Yang ketiga, mengenali apa itu jalan yang benar. Karena seseorang tidak akan bisa istiqamah kalau dia tidak tahu jalannya. Saya ingin istiqamah. Istiqamah itu kan jalan yang benar. Nah, harus kenal jalan yang benar dulu. Makanya nuntut ilmu agama. Ya. Maka cara istiqamah adalah dengan menuntut ilmu agama. Allahu a'lam. Apakah orang yang terakhir masuk surga dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau maksudnya di sini mungkin siapakah yang umat terakhir masuk surga dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka saya agak heran pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Karena kalau seandainya untuk sekedar ilmiah nggak apa-apa, ingin pengetahuan. Tapi kalau untuk diamalkan, ngapain kita jadi umat terakhir? Ya, harus yang pertama tanpa hisab lagi. Ya, itu dia. Tapi tidak mengapa saya jawab. Yang paling terakhir adalah orang yang keluar dari surga, keluar dari neraka dalam keadaan terbakar, gosong, kemudian dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, kemudian dikatakan kepada orang tersebut, ya fulan udkhul jannah. Wahai fulan, silahkan masuk engkau ke dalam surga. Kemudian dia berusaha masuk ke dalam surga, ternyata surga sudah penuh, semuanya sudah dikapling. Kemudian dia kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, surga penuh, annaha mal'a. Surga penuh. Lalu bagaimana? Maka Allah Subhanahu wa taala menawarkan dengan beberapa penawaran. Penawaran pertama, maukah engkau mendapatkan nikmat seperti salah satu raja dari raja-raja dunia? Orang ini langsung mau karena dia pernah tahu bagaimana raja dunia hidup penuh dengan kenikmatan, kemewahan dan semisalnya. Lalu setelah itu ditawarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala penawaran yang kedua, yaitu engkau akan mendapatkan kekayaan seperti raja-raja dunia dan 5 kali lipat darinya. Kemudian orang ini mengatakan cukup, sudah 5 itu aja, 5 kali lipat sudah cukup. Saya pernah diberitahu kawan waktu di pengajian, harta dari raja paling kaya di dunia, raja Filipina. Hartanya 345 miliar. 345 triliun, triliun, 345 triliun. Itu salah satu raja di dunia. Kali lipat 5. Itu penawaran yang kedua. Kemudian penawaran yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, dan engkau akan mendapatkan 50 kali lipatnya. Kemudian penawaran yang keempat, engkau akan mendapatkan apa yang engkau inginkan dan apa yang matamu lezat ingin melihatnya, dan apa telinga yang apa saja kelezatan yang telingamu ingin mendengarnya. Itulah orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Apakah boleh berbelanja di suatu tempat yang di tempat tersebut terdapat jimat? Apakah kita juga termasuk orang yang membantu dalam berbuat kesyirikan? Kalau seandainya kita tahu, maka kita nasihati. Kemudian kalau seandainya kita melihat di situ ada jimat, maka asal hukumnya kita boleh membeli barang di situ, asalkan yang dibeli bukan jimatnya. Ya, barangnya yang dibeli boleh, karena kita boleh berjual beli dengan orang musyrik, orang Yahudi, Nasrani, boleh. Tidak mengapa, ya. Dan itu dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mengapa. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.